Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Rostatia dengan NIM 2102948. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan ujian akhir semester Aljabar Linear Elementer. Nomor 1, diketahui matriks A dengan elemen-elemennya 1, 2, 6, 6, 1, 2, 6, 2, 1. Untuk pertanyaan A, diminta untuk menentukan semua nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A. Nah, di sini seperti yang sudah diketahui, untuk mencari nilai eigen ini bisa diperoleh dengan matriks A dikurangi dengan lambda I sama dengan 0. Nah, di sini ada matriksnya, kita tinggal selesaikan untuk mencari nilai eigennya, yaitu untuk baris ke-1 dan kolom ke-1 ini dikurangi lambda 1, terus baris kedua, kolom kedua juga dikurangi dengan lambda, dan baris ketiga, kolom ketiga juga dikurangi dengan lambda. Nah, sehingga kita akan menentukan kofaktornya, di mana 1 dikurangi lambda, kofaktornya yaitu 1 kurangi lambda, 2, 2, 1 dikurangi lambda. Dan begitu pun dengan baris ke-1, kolom kedua, dan juga kofaktornya dituliskan kembali. Sehingga setelah kofaktornya dituliskan, kita akan menjumlahkan matriks-matriks ini. Dari sini, 1 dikurangi lambda, tinggal dijumlahkan matriks 2 kali 2-nya ini. Itu 1 dikurangi lambda dikali 1 kurangi lambda dikurang 2 dikali 2. Begitupun sama dengan kofaktor kedua dan kofaktor ketiga. Sehingga dengan demikian kita akan memperoleh faktor karakteristiknya, yaitu negatif lambda pangkat 3 ditambah 3 lambda kuadrat ditambah 49 lambda ditambah 45. Nah, setelah persamaan karakteristik ini diperoleh, maka kita akan memfaktorkan untuk mencari nilai eigennya. Setelah kita memfaktorkan, maka akan diketahui nilai eigennya, yaitu lambda 1 sama dengan negatif 1, lambda 2 sama dengan negatif 5, dan lambda 3 sama dengan 9. Nah, untuk selanjutnya yaitu mencari vektor eigen. Nah, vektor eigen ini kita akan mencari V1, V2, dan V3-nya, di mana kita akan mencari V1 terlebih dahulu. Nah, tadi sudah diketahui matriks A-nya ini tinggal dioperasikan karena lambda 1 ini negatif 1, maka matriks A dikurangi dengan negatif 1 dari lambda 1 ini. Sehingga matriks A ditambah identitas. Nah, matriks A tadi ditambahkan dengan identitas di diagonal utamanya. Sehingga matriks baru diperoleh, yaitu 2, 2, 6, 6, 2, 2, 6, 2, 2 dikali dengan matriks 1 kali K1 dengan elemennya yaitu X, Y, Z sama dengan 0. Nah, dari matriks matriks yang baru ini, akan dilakukan eliminasi Gauss untuk memperoleh P1-nya. Setelah dilakukan eliminasi Gauss, maka diperoleh P1 sama dengan negatif 2, 2, dan negatif 1. Nah, untuk V2, kita akan mengoperasikan elemen dari lambda 2 sama dengan negatif 5. Nah, negatif 5, nah, untuk mencari V2-nya yaitu A dikurangi dengan negatif 5 dikali identitas. Maka untuk V2 akan diperoleh dari hasil operasi A ditambah 5 dikali I. Nah, matriks A tadi ditambahkan dengan lambda keduanya, nah diperoleh matriks baru 6, 2, 6, 6, 6, 2, 6, 2, 6 dikali X, Y, Z sama dengan 0. Setelah dilakukan eliminasi Gauss, maka akan diperoleh V2-nya yaitu negatif 1, 1, dan negatif 1. Nah, untuk V3-nya juga
dari lambda ketiga kita akan mengoperasikannya sehingga A dikurangi 9I diperoleh matriks baru yaitu min 8, 2, 6, 6 min 8, 2, 6, 2, min 8 dikali X, Y, Z sama dengan 0. Nah, diperlakukan sama juga, digunakan eliminasi Gauss, maka diperoleh Q3 1, 1, 1. Maka vektor eigennya adalah negatif 2, 2, min 1, min 1, 1, min 1, 1, 1, 1. Nah, untuk yang keduanya, untuk poin B, tentukan matriks P yang mendiagonalisasi matriks A. Nah, tadi kita sudah mengetahui nilai V1, V2, dan V3. Maka matriks P-nya adalah eh, nilai dari V1, V2, dan V3 ini. Maka diperoleh matriks baru dengan eh, matriks baru dan diperoleh juga matriks P. Untuk nomor 2, misalkan C negatif 1, 1 merupakan himpunan fungsi kontinu pada negatif 1,1 dengan hasil kali dalam integral dari min 1 sampai 1 fx, gx, dx untuk setiap E, G elemen C negatif 1,1. Nah, diketahui fx-nya x kuadrat dikurang 19 dan gx-nya x pangkat 3. Untuk poin pertama akan dicari vektor f, g-nya. Nah, bisa diperoleh sama dengan integral negatif 1 sampai 1 fx, gx, dx, maka kita substitusikan nilai fx dan gx-nya sehingga diperoleh integral negatif 1 sampai 1 x pangkat 5 dikurang 19 x pangkat 3 dx. Nah, karena x pangkat 5 dan x pangkat 3 ini adalah fungsi ganjil, di mana fungsi ganjil ini negatif a, a adalah 0. Maka integral negatif 1 sampai 1 x pangkat 5 dx sama dengan 0, dan juga integral negatif 1 sampai 1 x pangkat 3 dx ini akan sama dengan 0. Sehingga vektor f, g sama dengan 0. Nah, sekarang diminta untuk mencari norm f dan norm g, di mana norm f ini bisa dicari dengan akar dari f, f. F, f akar x kuadrat dikurang 19 kuadrat kali dx. Nah, untuk menghilangkan akar, maka norm f dikuadratkan sehingga x kuadrat dikurangi 38x kuadrat ditambah 361 dx. Nah, hasil integralnya dari integral negatif 1 sampai 1, x pangkat 4 dikurangi 38x kuadrat ditambah 361 dx. Kita integralkan masing-masingnya menjadi integral negatif 1 sampai 1 x pangkat 4 dx dikurangi 38 negatif integral dari negatif 1 sampai 1 x kuadrat dan ditambah integral dari negatif 1 sampai 1 361. Hasil integralnya diperoleh 2 per 5 dikurangi 76 per 3 ditambah 722. Disamakan penyebutnya sehingga diperoleh 10.456 per 15. Maka norm F kuadratnya diperoleh akar dari 10.456 per 15. Nah, setelah diketahui norm F-nya, kita cari norm G-nya, yaitu setelah melakukan perhitungan diperoleh norm G-nya itu 2 per 7. Sehingga norm G-nya itu akar dari 2 per 7. Nah, untuk poin C-nya diminta untuk menghitung kosinus sudut antara F dan G pada ruang hasil kali dalam C negatif 1,1. Di mana untuk menghitung kosinus sudut ini dengan rumusnya F, G per norm F dikali norm G. Nah, tadi sudah diperoleh F, G-nya adalah 0 per norm F dikali norm G sama dengan 0. Maka kosinus sudut antara F dan G-nya adalah 0. Untuk nomor 3, misalkan T di ruang 3 menuju ruang 2 merupakan transformasi linear.
diketahui T satu-satunya adalah 19,3, T 112 27,5, T 121-nya adalah 24 dan 8. Nah, yang pertama diminta untuk mencari T, X, Y, Z, dan matriks transformasi linearnya. Nah, di sini dimisalkan dulu matriks A-nya adalah ABC dan ABC, DEF. Nah, untuk T111, maka eh, 111, maka A ditambah B ditambah C, di koma D, D ditambah E ditambah F, sama dengan 19,3. Nah, untuk yang keduanya, T1,1,2, maka sama dengan A ditambah B ditambah 2C, D ditambah 2E ditambah 2F dari T yang didefinisikan ini, sama dengan 27,5. Jadi untuk T yang ketiga, yaitu T2,1, yaitu A ditambah 2B ditambah C, D ditambah 2E ditambah F, hasilnya itu 24,8. Nah, dari persamaan-persamaan ini akan dicari akan dicari semua nilai A, B, dan C-nya. Pertama, kita akan mencari nilai C terlebih dahulu. Dari T yang ini, A ditambah, dari T yang kedua ini, samaan kedua ini, A ditambah B ditambah 2C dikurangi dengan A ditambah B ditambah C. Maka untuk persamaan 1 dikurangi persamaan 2, diperoleh C-nya itu sama dengan 8. Nah, dengan menggunakan persamaan-persamaan ini, kita akan memperoleh nilai B sama dengan 5 dan nilai A sama dengan 6. Nah, kita sudah mengetahui nilai A-nya sama dengan 6, B sama dengan 5, dan C sama dengan 8. Kita juga akan mencari untuk nilai D, E, dan F-nya. Setelah perhitungan dilakukan sama dengan proses untuk mencari A, B, dan C, diperoleh nilai D-nya adalah 6, nilai E adalah 5, dan nilai F adalah 8. Maka T untuk S, Y, Z sama dengan 6X ditambah 5Y ditambah 8Z, 6X ditambah 5Y dikurangi 8Z. Nah, untuk yang kedua minta dicari T-nya 2,1,4. Tinggal disubstitusikan saja. Tadi A-nya 6, B-nya 5, C-nya 8, D 6, E 5, dan F-nya adalah 8. Maka diperoleh T untuk 2,1,4 itu adalah 49 dan min 15. Selanjutnya, nomor 4, misalkan T R2 ke R2 dengan T-nya X1, X2 sama dengan 22X1 dikurangi 11X2, 22X1 dikurangi 44X2. Tentukan T dan juga R dari T. Nah, untuk langkah pertama, Tx1, X2-nya ini dinyatakan ke dalam bentuk matriks. Maka diperoleh matriks A 22, 22, min 11, 22, dan min 44. Nah, setelah dibuatkan matriks seperti ini, matriks A akan kita kalikan dengan matriks X, X1 dan X2 sama dengan 0. Maka diperoleh persamaannya 22X1 dikurang 11X2 sama dengan 0, 22X1 dikurangi 44X2 sama dengan 0. Dari persamaan 1, 22X1 sama dengan 11X2, maka diperoleh X2-nya adalah sama dengan 2X1. Nah, hasil dari persamaan ketiga kita substitusi ke persamaan kedua, maka diperoleh X1-nya sama dengan 0. Nah, untuk mencari range T-nya,
kita kalikan nilai X1 dan X2-nya ke dalam persamaan yang diketahui di dalam soal. Setelah itu, rank itu kan adalah span dari vektor-vektor, maka R rank T sama dengan span 22 dari matriks 22,2 dan matriks 11 min 11, min 44. Karena kedua vektor ini dependen, maka rank T sama dengan K 22 dan 22, di mana K elemen dari R. Aduh, enggak Boys only once at Georgia. Nah, untuk selanjutnya yaitu soal nomor 5, diketahui matriks A 1, 0, 0, dan 1, dan juga matriks B 0, 1, 1, dan 0. Pertanyaan pertama, apakah matriks A, matriks B, dan matriks A kali B adalah matriks yang dapat didiagonalisasikan secara ortogonal? Nah, yang pertama kita lihat dulu untuk matriks A. Ketika kita mentransposkan, maka A transpos ini sama dengan matriks A, atau bisa disebut juga kedua matriks ini simetris, sehingga kedua matriks ini dapat didiagonalisasikan secara ortogonal. Begitupun dengan matriks B, ketika matriks B ini ditransposkan, maka matriks B dan matriks B transpos ini simetris, maka matriks B juga dapat didiagonalisasikan secara ortogonal. Tetapi ketika matriks A dikali B ini ditransposkan, hasilnya berbeda atau tidak simetris. Maka matriks A kali B ini tidak dapat didiagonalisasikan secara ortogonal. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, buktikan bahwa jika R dan S adalah matriks yang dapat didiagonalisasikan secara ortogonal, maka RS belum tentu dapat didiagonalisasikan secara ortogonal. Sama seperti soal yang A, R itu akan simetris ketika matriks R dan matriks R transposnya itu sama. Begitupun juga dengan matriks S. Ketika matriks S ini ditransposkan, maka kedua matriks ini simetris. Nah, maka kedua matriks R dan S ini bisa didiagonalisasikan secara ortogonal. Nah, tetapi matriks R kali S ini tidak dapat didiagonalisasikan secara ortogonal ketika matriks R kali S ini ditransposkan, hasilnya tidak sama dengan matriks R dikali S. Untuk nomor 6, misalkan R3 memiliki ruang hasil kali dalam U, V sama dengan 3U1 V1 ditambah 5U2 V2 ditambah 2U3 V3. Untuk setiap U-nya itu ada V1, U2, U3 dan V-nya itu V1, V2, V3. Gunakan proses Gram-Schmidt untuk mengubah basis S menjadi basis ortonormal. Nah, kita akan mencari E1, E2, dan E3-nya, di mana untuk mencari E1 ini, kita normkan matriks V1, di mana V1,1 itu 3 kali 1 kuadrat ditambah 5 kali 1 kuadrat ditambah 2 kali 0 kuadrat. Maka hasilnya 8. Nah, di mana untuk norm V1 ini sama dengan akar 8. Nah, untuk E1-nya yaitu 1 dikurang E1 per akar 8 dikali 110. Nah, setelah diperoleh S1, setelah diperoleh S1 dari V1, kita juga akan memperoleh nilai U2-nya. Nah, setelah nilai U2 diperoleh,
kita dapat menghitung E2 dengan langkah-langkah yang sama ketika mencari E1, diperoleh E2-nya itu 1/akar 248 dikali dengan matriks 5 min 3, 8. Nah, dengan langkah yang sama juga kita dapat memperoleh E3, di mana E3 ini diperoleh 1/norm U3 dikali U3. Nah, sekian penjelasan pembahasan ujian akhir semester aljabar linear elementer dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.